سوف يعلمون. Manusia meninggal akan terputus amalnya kecuali 3 perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakannya. Seperti diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila manusia meninggal, amalnya akan terputus, kecuali 3 hal, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Nasai dan Turmuzi. Seperti yang sudah diketahui, bahwa amal jariah adalah amal yang terus mengalir meski pengamalnya sudah meninggal. Baik amal kebaikan atau amal buruk, maka pahala atau azabnya akan terus ditimpakan kepada pelakunya. Seperti hadis sebelumnya, ketika semasa hidup seseorang melakukan sedekah jariah, maka pahala sedekah tersebut akan terus mengalir, meskipun kita telah meninggal dunia. Pengamalnya akan tetap terus mendapatkan kucuran pahala, selama harta yang kita sedekahkan masih dimanfaatkan oleh kaum muslimin untuk melakukan ketaatan. Sebagai seorang muslimah yang sadar akan pentingnya bekal amal di hari kiamat, tentu akan sangat berharap bisa mendapatkan amal semacam ini. Di saat kita sudah pensiun beramal, namun Allah tetap memberikan kucuran pahala karena amal kita di masa silam. Karena itulah, mulai saat ini, muslimah harus disadarkan betapa pentingnya membangun pahala jariah dan menghindari dosa jariah. Dosa jariah sangat menakutkan, sebab dosa ini akan tetap ditimpakan kepada pelakunya, sekalipun dia tidak lagi mengerjakan perbuatan maksiat itu. Kepada para ibu, jangan ajarkan anak-anakmu yang meski berusia balita untuk berbangga diri tidak menutup auratnya. Sebab, jika ibu sudah meninggal dan anaknya sampai dewasa terus bangga dengan pakaian yang auratnya terbuka, maka ibu akan menanggung dosa jariah. Nauzubillah. Maka bertobatlah, dan mulai saat ini didik anak-anak agar berakhlak sesuai syariat. Betapa menyedihkannya nasib muslimah yang terjerumus pada dosa jariah. Di saat semua orang membutuhkan pahala di alam barzakh, dia justru mendapat kucuran dosa dan dosa. Maka, bisa dibayangkan, betapa penyesalan yang akan dialami manusia yang memiliki dosa jariah ini. Satu prinsip yang selayaknya kita pahami, bahwa yang Allah catat dari kehidupan kita, tidak hanya aktivitas dan amalan yang kita lakukan, namun juga dampak dan pengaruh dari aktivitas dan amalan itu. Allah berfirman di surat Yasin, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauh Mahfuz. Quran Surah Yasin ayat 12. Orang yang melakukan amal dan aktivitas yang baik, akan Allah catat amal baik itu dan dampak baik dari amalan itu. Karena itulah, Islam memotivasi umatnya untuk melakukan amal yang memberikan pengaruh baik yang luas bagi masyarakat. Karena dengan itu dia bisa mendapatkan pahala dari amal yang dia kerjakan, plus dampak baik dari amalnya. Sebaliknya, orang yang melakukan amal buruk atau perbuatan maksiat, dia akan mendapatkan dosa dari perbuatan yang dia lakukan, ditambah dampak buruk yang ditimbulkan dari kejahatan yang dia kerjakan. Selama dampak buruk ini masih ada, dia akan terus mendapatkan kucuran dosa itu. Waliyazubillah, itulah dosa jariah yang selalu mengalir. Sungguh betapa mengerikannya dosa ini. Mengingat betapa bahayanya dosa jariah ini, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya agar berhati-hati jangan sampai dia terjebak melakukan dosa ini. Di antara sumber dosa jariah yang telah diperingatkan Rasulullah adalah mengumbar maksiat kepada publik. Pertama, memelopori perbuatan maksiat. Memelopori dalam arti, seseorang melakukan perbuatan maksiat itu di hadapan orang lain, sehingga banyak orang yang mengikutinya. Meskipun dia sendiri tidak mengajak orang lain untuk mengikutinya. Dalam hadis dari Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memelopori satu kebiasaan yang buruk dalam Islam, maka dia mendapatkan dosa keburukan itu,
dan dosa setiap orang yang melakukan keburukan itu karena ulahnya, tanpa dikurangi sedikit pun dosa mereka. Hadis riwayat Muslim. Orang ini tidak mengajak lingkungan sekitarnya untuk melakukan maksiat yang sama. Orang ini juga tidak memotivasi orang lain untuk melakukan perbuatan dosa seperti yang dia lakukan. Namun orang ini melakukan maksiat itu di hadapan banyak orang, sehingga ada yang menirunya atau menyebarkannya. Karena itulah, anak Adam yang pertama kali membunuh, dia dilimpahi tanggung jawab atas semua kasus pembunuhan karena kezaliman di alam ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satu jiwa yang terbunuh secara zalim, melainkan anak Adam yang pertama kali membunuh akan mendapatkan dosa karena pertumpahan darah itu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Maka, bisa dibayangkan, orang yang pertama kali mendesain rok mini, pakaian you can see, kemudian dia sebarkan melalui internet, lalu ditiru banyak orang. Sekalipun dia tidak ngajak halayak untuk memakai rok mini, namun mengingat dia yang mempeloporinya, kemudian banyak orang yang meniru, dia mendapatkan kucuran dosa semua orang yang menirunya, tanpa dikurangi sedikit pun. Tak jauh beda dengan mereka yang memasang video porno atau cerita seronok di internet, tak terkecuali media massa, kemudian ada orang yang nonton atau membacanya, dan dengan membaca itu dia melakukan onani atau zina atau bahkan memperkosa, maka yang memasang di internet akan mendapat aliran dosa dari semua maksiat yang ditimbulkan karenanya. Termasuk juga para wanita yang membuka aurat di tempat umum, sehingga memancing lawan jenis untuk menikmatinya, maka dia mendapatkan dosa membuka aurat, plus dosa setiap pandangan mata lelaki yang menikmatinya. Meskipun dia tidak mengajak para lelaki untuk memandanginya. Kedua, mengajak melakukan kesesatan dan maksiat. Dia mengajak masyarakat untuk berbuat maksiat, meskipun bisa jadi dia sendiri tidak melakukan maksiat itu. Merekalah para juru dakwah kesesatan, atau mereka yang mempropagandakan kemaksiatan. Allah berfirman, menceritakan keadaan orang kafir kelak di akhirat, bahwa mereka akan menanggung dosa kekufurannya, ditambah dosa setiap orang yang mereka sesatkan. Mereka akan memikul dosa-dosanya dengan penuh pada hari kiamat, dan berikut dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun, bahwa mereka disesatkan. Quran Surah An-Nahl ayat 25. Imam Mujahid mengatakan, mereka menanggung dosa mereka sendiri dan dosa orang lain yang mengikutinya. Dan mereka sama sekali tidak diberi keringanan azab karena dosa orang yang mengikutinya. Tafsir Ibn Katsir, ayat tersebut semakna dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, siapa yang mengajak kepada kesesatan, dia mendapatkan dosa, seperti dosa orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan yang lainnya. Juga bisa diperhatikan para propagandis yang menyebarkan aliran sesat, menyebarkan pemikiran menyimpang, menyerukan masyarakat untuk menyemarakan kesyirikan dan bid'ah, menyerukan masyarakat untuk memusuhi dakwah tauhid dan sunnah. Merekalah contoh yang paling mudah terkait hadis tersebut. Sepanjang masih ada manusia yang mengikuti mereka, pelopor kemaksiatan dan penghasung pemikiran menyimpang, selama itu pula orang ini turut mendapatkan limpahan dosa, sekalipun dia sudah dikubur tanah. Termasuk juga mereka yang mengiklankan maksiat, memotivasi orang lain untuk berbuat dosa, sekalipun dia sendiri tidak melakukannya, namun dia tetap mendapatkan dosa dari setiap orang yang mengikutinya. Merekalah para pemilik dosa jariyah. Wallahu a'lam.